Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini akan Bapak bagikan rangkuman Bu Pena SBDP ya. Hari ini kan kita bahas juga rangkuman tersebut. Ya, baik, langsung kita mulai aja ya, karena minggu depan kan ada PH ya. Kita PH SBDP, jadi kita hari ini bagikan rangkuman. Baik, kita bahas dari KD 3.2 yang pertama, sambil dibuka aja nanti rangkumannya ya. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Ya, jadi ini adalah pengertian dari ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Nah, untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada itu digunakan satuan yang disebut ketuk. Ya, satuannya itu adalah ketukan. Ya. Kemudian poin yang kedua, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Ya, ada gambarnya juga di rangkuman, silahkan kalian lihat. Itu adalah lambang legatura ya. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Artinya di sini legatura berfungsi untuk membantu sebuah nada dapat dibunyikan semakin lebih panjang ya. Oke. Kemudian saat bernyanyi tempo dan tinggi bernyanyi dengan sesuai tempo dan tinggi rendah nada sangat berpengaruh pada lagu agar terdengar merdu. Jadi yang mempengaruhi lagu supaya terdengar lebih merdu itu adalah ketika kita bernyanyi dengan tempo yang benar dan tinggi rendah nada yang sesuai ya. Itu akan membuat lagu terdengar lebih merdu. Kemudian tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, ini adalah pengertian dari tempo, arti dari tempo. Jadi kalau ditanya misalnya nanti ada pertanyaan tempo, apa pengertian dari tempo? Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu, ya. Nah, kemudian selanjutnya tempo secara umum dibagi atas 3 bagian, yaitu tempo lambat, tempo sedang, kemudian ada tempo cepat. Jadi dibagi atas 3 secara umum ya, ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, kemudian tanda tempo biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. Ya, kalian bisa cek partitur kalian, biasanya temponya itu ada ditulis di bagian atas sebelah kiri ya. Kemudian macam-macam tempo lagu. Nah, itu ada yang pertama di sini ada contohnya. Tempo cepat disebut sebagai allegro, sangat cepat disebut presto, tempo lambat disebut largo atau andante, kemudian tempo sangat lambat disebut grave, ya, tempo sedang disebut moderato, tempo sedang cepat disebut allegro moderato, tempo seperti orang berbaris disebut di marsia, dan tempo hikmat disebut sebagai maestoso. Ya, itu adalah macam-macam dari tempo, walaupun sebenarnya masih banyak lagi jenis tempo yang lainnya ya. Oke. Berikutnya, nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan memiliki bunyi tinggi. Ya, jadi nada itu pada pengertian dari nada. Nada adalah bunyi yang teratur dan dibagi atas bunyi rendah dan bunyi tinggi. Ya. Kemudian nada dapat ditulis dalam notasi angka dan notasi balok. Ya. Itu bisa dilihat nanti di rangkumannya juga. Kemudian KD 3.3 kita bahas selanjutnya. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Ya, jadi ini adalah pengertian dari penari. Ya, penari itu adalah orang yang pekerjaannya menari atau pelaku tari. Ya, pelaku tari. Nah, baik tari kreasi daerah ataupun tari kreasi modern. Ya. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Nah, jadi sebenarnya tari kreasi daerah ini seperti yang sudah pernah Pak jelaskan, itu disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Ya, karena setiap daerah memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Sehingga nanti hasil seninya pun baik berupa seni rupa ataupun seni tari ataupun seni musik itu akan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ya. Jadi di sini tari kreasi daerah ya itu adalah tari tradisional yang gerakannya disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Kemudian gerakan tari kreasi tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Nah, itu yang Bapak bilang tadi ya. Karena ada istiadatnya berbeda, maka sifat dan karakter masyarakat itu pun dapat dicerminkan dari adat istiadat tersebut dan nanti dapat
dapat dicerminkan dari gerakan tari kreasi daerahnya masing-masing, ya. Kemudian berikut beberapa tarian daerah beserta daerah aslinya. Ya, di situ ada contohnya, ada 10 contoh tarian. Tari Sedati berasal dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Ondel-Ondel dari DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalian lihat di rangkumannya ya. Kemudian tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional Bali yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari suatu bunga ke bunga lainnya. Ya, jadi tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional Bali. Ya, tari tradisional dari daerah Bali yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Ya. Kemudian biasanya tari kupu-kupu menggunakan aksesoris seperti selendang yang dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Jadi warnanya agak-agak warna emas gitu ya, warna-warna emas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tari kreasi kupu-kupu juga dapat secara berkelompok atau dapat dilakukan secara berkelompok ya. Saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok, pola lantainya sedikit berbeda dibandingkan saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan ataupun secara tunggal ya. Nah, di rangkumannya itu ada polanya Bapak buat ya. Silakan kalian lihat, itu ada 4 pola ya, silakan nanti kalian baca sendiri ya polanya ya. Kemudian pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat atau gerakan garis atau jalur yang akan dilewati oleh penari. Ya, jadi itu pengertian dari pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat atau jalur dari penari untuk jalur yang dilewati oleh penari gitu ya. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran ya. Kita juga udah pernah bahas banyak sekali pola lantai ya. Ada pola lantai diagonal, zigzag, lingkaran, dan lain sebagainya. Di buku di rangkuman juga sudah Bapak cantumkan beberapa contoh dari pola lantai ya. Silahkan nanti kalian lihat. Kemudian kita lanjut. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Jadi sebenarnya gerak dasar tari itu ya bukan cuma gerak dasar tari daerah ya, tapi semua gerak dasar dari yang namanya tarian ya, gerak dasar tarian itu berasal dari atau gabungan dari gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun gerakan badan. Jadi semua tarian ya, semua tarian, bukan cuma gerak dasar tari daerah, tapi gerak ini merupakan bagian dari gerak dasar semua jenis tarian, yaitu adalah gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan ya. Kemudian kita lanjut. Gerak tari dibagi atas gerak lemah dan gerak kuat ya. Jadi dalam tarian itu terbagi atas 2 jenis gerakan, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat, di mana setiap gerakan disesuaikan dengan tempo lagu pengiringnya. Ya, jadi seperti yang pernah Bapak jelaskan bahwa tarian itu juga mempunyai hubungan dengan musik ya, yaitu di bagian temponya juga ya, dan saling menguntungkan satu sama lain ya. Tarian akan diuntungkan dengan adanya musik sebagai pendukung tarian tersebut ya. Kemudian musik juga akan didukung oleh tarian karena dapat menokohkan memberikan pesan secara langsung melalui gerak tari yang dilakukan ya. Jadi memang saling berhubungan biasanya antara tari dan musik ya. Oke. Itu selanjutnya, alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional ya. Misalnya gendang, gamelan, seruling, serunai, dan lain-lain. Ya, ini tergantung daerahnya masing-masing ya. Jadi karena tarian daerahnya masing-masing itu berbeda, setiap daerah itu berbeda-beda, maka tentu adat istiadatnya berbeda, tentu alat musiknya pun berbeda. Jadi setiap daerah pasti memiliki alat musik masing-masing ya. Apalagi di Indonesia memiliki banyak sekali suku ya. Jadi
karena di Indonesia itu banyak sekali suku, maka otomatis tiap daerah itu pasti memiliki namanya tarian tersendiri, kesenian sendiri, alat musik tersendiri juga ya. Jadi ini tergantung daerahnya ya. Jadi kalau misalnya kayak di Jawa dia menggunakan gamelan. Jadi kalau misalnya tariannya itu ada tarian Jawa, maka biasanya diiringi dengan alat musik tradisional berupa gamelan atau gendang. Nah, oke ya. Jadi ini tergantung daerahnya masing-masing. Yang penting kalian pahami adalah bahwa alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Oke. Kemudian selanjutnya, iringan musik pada suatu tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Nah, ini maksud tadi bahwa iringan musik dapat membantu pagelaran atau pertunjukan seni tari itu menjadi lebih bagus ya. Selanjutnya kita bahas KD 3.4. Ya, kolase adalah seni menempelkan barang bekas, potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Ya. Jadi ini adalah pengertian dari kolase. Ya, kolase adalah seni menempelkan barang bekas, potongan kertas atau bahan-bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Contohnya kalender bekas, majalah bekas, terus koran bekas, daun kering, ranting, biji-bijian atau bunga. Ya. Itu adalah contoh bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase ya. Oke, kemudian di rangkuman juga ada contohnya, nanti contoh gambarnya. Ya, silahkan kalian lihat contoh gambarnya di rangkuman ya. Ada contoh dari karya seni kolase juga di situ. Ya, silahkan nanti kalian lihat, kalian perhatikan. Kemudian kita lanjut, karya seni montase adalah suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang baru atau tema yang diinginkan. Ya, ini adalah pengertian dari karya seni montase. Suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda ya, kemudian ditempelkan pada satu lembar kertas atau pada satu bidang tertentu sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang baru atau tema yang diinginkan ya. Jadi ini adalah karya seni montase itu adalah dimana kalian mengumpulkan banyak gambar ya, kalian kumpulkan banyak gambar, kemudian gambar-gambar tersebut kalian gabungkan atau kalian tempelkan pada satu bidang tertentu sehingga menghasilkan yang namanya tema baru ya. Kalian bisa lihat nanti contoh karya montase juga di rangkuman ya. Di situ ada contohnya gambarnya. Jadi itu adalah kumpulan dari beberapa gambar sebenarnya ya. Kalian cari gambar di majalah atau di mana, kemudian nanti gambar-gambar tersebut kalian tempelkan pada satu bidang tertentu ya, sehingga nanti akan membentuk yang namanya tema baru atau tema yang kalian inginkan ya. Selanjutnya, karya seni mozaik adalah karya seni yang di dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong-potong atau sudah memiliki bentuk. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar. Nah, ini juga sudah pernah Bapak jelaskan tentang karya seni mozaik. Ya, biasanya sering di keramik ya, di lantai, biasanya keramik lantai, ataupun misalnya di kaca jendela biasanya ya, atau kaca jendela gedung-gedung besar gitu ya. Jadi karya seni mozaik itu adalah karya seni yang di dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan atau bahannya sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Ya, jadi potongan-potongan bahan itu nantinya akan disusun ya, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga membentuk suatu gambar tertentu atau suatu karya tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan karya seni mozaik. Ada contohnya juga di rangkuman, silakan kalian lihat. Ya, kemudian karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Nah, jadi karya seni aplikasi itu adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Artinya, ya, di sini misalnya kalian ingin menghias tas ya, kalian ingin menghias tas. Jadi, kalian menghias tas ini menggunakan kain tertentu atau menggunakan kain yang memiliki motif tertentu dan warna yang beragam. Ya, warnanya bebas. Ya, jadi nanti kain yang sudah bermotif, yang memiliki motif tersebut itu kalian gunting, kemudian kalian tempelkan pada tas yang ingin kalian hias. Ya, itu adalah karya seni aplikasi. Nah, contohnya itu tadi itu contohnya adalah tas ya, yang diberikan hiasan kain bermotif ya. Selanjutnya,
Karya seni mozaik, kolase, montase, serta aplikasi merupakan karya seni dengan teknik menempel ya. Jadi sebenarnya karya seni mozaik, karya seni kolase, atau karya seni montase, ataupun karya seni aplikasi itu merupakan salah satu karya seni dengan teknik menempel. Jadi keempat karya tersebut, karya seni mozaik, kolase, montase, serta aplikasi, itu adalah karya seni dengan teknik menempel ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke, baik, ini sudah kita bahas semua rangkumannya. Jadi nanti bagi kalian yang kurang paham dengan penjelasan Bapak hari ini, ya kalian bisa baca lagi rangkuman kalian yang sudah berikan, atau misalnya kalian ulang lagi video ini supaya membantu kalian lebih jelas untuk memahami rangkuman ya. Dan kalau misalnya nanti ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan japri Bapak ya. Jadi ini silahkan kalian pelajari rangkumannya menggunakan video ini. Kemudian nanti kalau misalnya kalian kurang paham, silahkan boleh kalian putar ulang lagi video ini ya. Kalian tonton ulang lagi video ini, ataupun misalnya kalian baca rangkumannya ya, baca ulang lagi rangkumannya ya. Oke. Baik, cukup sampai di sini pembahasan rangkuman SBDP kelas 4 Bupena C ya. Jika ada yang ingin bertanya nanti silahkan japri Bapak ya, dan silahkan dipelajari rangkumannya supaya nanti minggu depan ketika kita PH kalian mendapatkan nilai yang bagus semua ya. Baik, sampai di sini kira-kira materi kita hari ini ya. Materi kita membahas tentang rangkuman untuk ujian PH minggu depan ya. Sampai di sini, sampai ketemu minggu selanjutnya.